Kehidupan ini begitu luas dan beragam. Ada banyak warna dan setiap manusia pasti akan mengalami kehidupan yang berbeda-beda. Maka saya, Nicholas Damar Pramudia, pada kesempatan kali ini akan berefleksi dan membedah seputar kehidupan. Ya, beginilah kehidupan. Beberapa waktu ini saya mengamati di berbagai pemberitaan, terlebih di media sosial, Nia Rahmadani ya, sosok artis yang sangat cantik menurut saya, sempat tersandung kasus narkoba. Dan ini menurut saya menarik untuk direfleksikan karena dari kehidupannya Rahmadani yang begitu megahnya ya, dengan bergelimang harta, tetapi secara pengelolaan diri terjebak dalam situasi di mana dia seharusnya bisa menolak untuk pemakaian penggunaan narkoba. Dan di sini sangat menarik ketika saya mengkaitkan dengan apa yang sedang saya kerjakan terkait penyusunan kurikulum, dan dalam penyusunan tersebut ada pendidikan anti korupsi. Dan ini sangat menarik ketika apa yang menjadi permasalahan yang ada di negara ini dicoba untuk diselesaikan dalam ranah pendidikan. Dan ini tentunya menjadi program yang baik, menjadi perencanaan yang baik, meskipun nanti jangka waktunya panjang. Contohnya ketika pendidikan anti korupsi ini dimasukkan ke dalam ranah pendidikan, terlebih sekolah dasar, maka pembentukan selama 6 tahun di sekolah dasar ini akan berlanjut kurang lebih nanti setidaknya ada 12 tahun ketika seorang anak itu benar-benar dibentuk karakternya agar mampu memiliki sikap jujur. Dan ini sangat menarik buat saya ketika dikaitkan dengan kasus Nia Rahmadani. Korupsi dan penggunaan narkoba itu menurut saya ada satu hal yang paling utama dalam diri manusia, yaitu masalah kontrol diri atau suatu pemilihan, pengambilan keputusan. Jadi saya menilai ketika Nia Rahmadani secara manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan, diberikan keberuntungan lewat kekayaannya, tetapi tidak dimanfaatkan atau dalam kehidupannya dia tidak menjalannya sebaik mungkin. Ya, ini dari sudut pandang saya. Tetapi saya menilai bahwa ketika proses kehidupan ini sebegitu kompleksnya, sebegitu uniknya, sebegitu ragamnya, dan setiap manusia pasti akan mengaplikasikannya dari apa yang dia proses selama belasan tahun. Contohnya saya dididik dari SD, mohon maaf, dari orang tua ya, dalam keluarga. Lalu ada pengalaman-pengalaman yang mungkin baik itu pengalaman buruk, pengalaman baik, pasti ketika kita secara pribadi dibentuk dengan baik, maka sebetulnya harusnya ada timbul permasalahan batin di situ. Artinya ketika seseorang dihadapkan pada suatu pilihan yang menurut saya ketika Nia Rahmadani ini dihadapkan pada pilihannya untuk memilih menggunakan narkoba, maka disitulah saya menilai bahwa ya, begitulah kehidupan. Terkadang kita sebagai manusia merasa aku sudah berproses begitu panjang ya, puluhan tahun mungkin, dan bahkan merasa berpengalaman, merasa banyak ilmu. Tetapi apakah apa yang dia alami, apa yang manusia alami itu benar-benar dimaknai sebagaimana semestinya? Maka dalam konteks pilihan dari apa yang saya kerjakan terkait pendidikan anti korupsi, lalu
kaitannya juga dengan anti penggunaan narkoba atau penolakan ya. Saya rasa dua hal ini sebetulnya bisa menjadi bahan refleksi untuk saya, bahwa memang kehidupan ini ketika saya memandangnya begitu luas ya, tidak hanya dalam ruang lingkup saya sendiri, maka di situ akan ada pilihan-pilihan yang sebetulnya apa yang dipilih itu mencerminkan seberapa manusia itu punya kedekatan dengan Tuhan, atau secara spiritualnya manusia akan lebih memahami eksistensinya dalam kehidupan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang kehidupannya hanya singkat namun terasa panjang, tetapi disitulah letak seni yang Tuhan ciptakan. Ketika manusia mulai berdinamika dalam kehidupan, mereka akan menentukan pilihan-pilihannya dari apa pengalaman-pengalaman yang dialami, dari apa yang dipelajari. Maka di sini saya merasa bahwa kehidupan ini butuh perhatian lebih, butuh kehati-hatian, karena pada setiap waktunya akan ada tantangan-tantangan, akan ada muncul penawaran-penawaran yang sebetulnya itu menunjukkan bahwa Tuhan akan selalu memberi penawaran pada hal-hal yang positif, hal yang baik. Sebaliknya, bahwa kuasa, saya mengistilahkannya kuasa-kuasa gelap, itu akan membawa manusia pada pilihan-pilihan buruknya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini terlebih bisa menjadi pesan untuk anak-anak didik saya, agar selama kalian berproses ke depan nanti bisa memilah dan bisa mengutamakan pilihan-pilihan baik. Dan pastinya setiap manusia pernah terjerumus dalam kuasa-kuasa gelap. Maka ketika proses kehidupan yang sebetulnya pendek tapi terasa panjang ini, manusia sebetulnya diberi banyak kesempatan untuk mengalami pertobatan atau perbaikan diri. Oke, semoga apa yang saya utarakan ini, apa yang menjadi refleksi saya terkait permasalahannya Ramadhani, bisa bermanfaat untuk para penonton sekalian. Mantap, dan jalani kehidupan sebaik mungkin.